Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Quran Smart di mana saja berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kajian kita dengan tema strategi orang kafir mengalahkan umat Islam. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 120, Allah sudah mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti gaya hidup mereka, cara hidup mereka. Qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Katakanlah, petunjuk yang sebenarnya itu adalah hanyalah petunjuk Allah. Dan jika engkau benar-benar mengikuti mereka setelah engkau tahu, setelah datang kepadamu ilmu, maka Allah tidak akan pernah menjadi pelindung dan penolong bagimu. Sahabat Quran Smart di mana saja berada, jelas dalam ayat ini Allah sudah menegaskan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir Yahudi maupun Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kita umat Islam sampai kita mengikuti gaya hidup mereka, kebiasaan mereka, tradisi mereka. Dalam ayat ini Allah juga tegaskan, katakan inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya yang benar-benar petunjuk yang pantas diikuti hanyalah petunjuk Allah. Dan juga di akhir ayat Allah juga mengancam bagi siapa-siapa yang tetap mengikuti daripada orang kafir Yahudi maupun Nasrani, sungguh Allah tidak akan pernah menjadi penolong baginya. Siapapun yang mengikuti mereka, setelah datang kepada mereka informasi ini, setelah datang kepada mereka ilmu, pengetahuan ini, maka Allah tidak akan menolong mereka. Sebenarnya orang-orang kafir itu dulu mereka sebenarnya telah berputus asa. Mereka telah putus asa untuk mengalahkan umat Islam. Sebagaimana Allah ceritakan ya di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat yang ketiga, di mana Allah berfirman, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan juga aku telah sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku telah meridhai Islam sebagai agama untukmu. Kaum muslimin, sahabat Quran Smart
di mana saya berada, jelas dalam ayat ini orang kafir telah berputus asa. Ini adalah ayat yang terakhir turun. Setelah ayat ini turun, tidak ada lagi ayat yang turun. Jadi ini adalah ayat penutup. Jelas dikatakan oleh Allah, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Artinya apa? Al-Quran telah sempurna. Ayat yang terakhir dari Al-Quran telah turun. Dengan sempurnanya Al-Quran, maka Islam pun jadi sempurna. Jadi sempurnanya Islam itu karena sempurnanya Al-Quran. Kuatnya Islam karena telah sempurnanya Al-Quran. Orang kafir telah berputus asa karena apa? Karena Islam telah kuat, karena Islam telah sempurna dengan sempurnanya Al-Quran. Kaum muslimin, sahabat Quran Smart di mana saja berada. Jadi Islam itu kuat, Islam itu sempurna dengan kuat dan sempurnanya Al-Quran. Dari sinilah mereka, orang-orang kafir itu mendapatkan suatu ide. Dari sini mereka terinspirasi untuk mendapatkan strategi mengalahkan umat Islam. Apa strategi yang mereka lakukan? Di dalam surat yang ke-41 ayat yang ke-26, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir itu berkata sesama mereka, la tasma'u li hadzal qur'an, jangan kamu tanggapi Al-Quran, walghaw fihi la'allakum taghlibun, dan buatlah kegaduhan di dalamnya, buatlah kekacauan, penyimpangan, penyesatan, kesesatan di dalam Al-Quran itu. La'allakum taghlibun, agar kamu bisa mengalahkan mereka, agar kamu bisa mengalahkan umat Islam itu. Jadi dalam ayat ini jelas Allah bongkar rahasia mereka, rahasia strategi mereka mengalahkan umat Islam dengan dua strategi. Yang pertama, mereka mencegah, mereka melarang orang untuk mendengarkan dan menanggapi Al-Quran. Mereka pun juga menjauhkan diri daripadanya. Yang kedua, mereka buat kegaduhan di dalam Al-Quran. Mereka buat penyimpangan dan kesesatan di dalam Al-Quran. Mereka mencegah dan melarang umat Islam mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat yang ke-6 Al-An'am ayat yang ke-26. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa ayyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mencegah dan melarang orang terhadap Al-Quran, dan juga mereka menjauhkan diri daripadanya. Mereka jauhkan diri mereka dari Al-Quran. Wa ayyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya mereka hanya membinasakan diri mereka sendiri dengan perbuatan mereka itu, tapi mereka tidak menyadari. Kaum muslimin, sahabat Quran Smart di mana saja berada, dua strategi ini mereka lakukan dengan cantik. Dari mana sumber inspirasi mereka? Sebagian mereka juga membaca Al-Quran. Sebagian mereka juga mempelajari Al-Quran untuk mencari kelemahan Islam itu. Tapi banyak dari mereka, setelah mereka pelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, banyak dari mereka yang menjadi Islam, yang masuk Islam. Beberapa dari mereka masuk Islam. Mereka pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran untuk mencari
kelemahan umat Islam. Akhirnya mereka tahu. Mereka baca dalam surat yang ke-50 ayat yang kelima. Kalau umat sudah dijauhkan dari petunjuk Allah, maka keadaan umat itu akan kacau balau. Sebagaimana firman Allah dalam surat yang ke-50 ayat 5. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bahkan mereka mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Maka seketika keadaan mereka setelah mendustakan kebenaran itu, mereka menjadi kacau balau. Dan bukan cuma ini, dalam surat yang ke-51 ayat yang ke-8 sampai ayat 11. Di sini awalnya, pangkalnya perpecahan, kekacauan dari umat Islam. Allah menjelaskan dalam ayat ini, surat 51 ayat yang ke-8 sampai 11. Innakum lafi qaulim mukhtalif. Sesungguhnya kalian benar-benar pasti di dalam qaulim mukhtalif, perkataan yang berbeda-beda, beragam. Qaulin juga berarti pendapat. Kalian pasti benar-benar berada dalam perkataan pendapat yang berbeda-beda. Mukhtalif, berpecah belah. Kenapa ini terjadi? Lanjutan ayatnya Allah terangkan, yu'faku anhu man ufik. Karena dipalingkan dari Al-Quran oleh orang-orang yang berpaling sebelumnya. Orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka berpaling. Nah, orang-orang setelahnya mereka palingkan. Yu'faku anhu man ufik. Dipalingkan dari Al-Quran oleh orang yang berpaling dahulu. Qutilal kharrasun. Maka celakalah orang-orang yang banyak berdusta. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Yaitu orang-orang yang tetap berada dalam kelalaian. InsyaAllah pada kesempatan lain kita lanjutkan. Sampai sini dulu kajian kita. Semoga Allah tetap memberikan taufik kepada kita, melunakkan hati kita, membimbing kita menapaki jalannya yang lurus. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.